Dari Singapura, tengah malam, Bapak masih ingat ya, waktu jam 12 malam ya, Bapak masih ingat. Malam Jumat, Bapak masih ingat, nggak bohong. Kita dibawa ke stasiun kereta api Singapura ya. Dari Singapura ke Malaysia naik kereta api dari Masya Singapura. Allah. Ya. Waktu itu Bapak hampir nangis tahu Pak. Hati saya dari kampung ya. Cita-cita Bapak ingin keluar dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan. Karena memang faktor ekonomi jadi Iya. tujuan utama Iya, ya Pak. Iya. Terus, Ya. ini ngomong-ngomong boleh tahu nggak Pak, omsetnya atau bersih dari warung itu per bulan tuh berapa sih Pak? Kalau boleh tahu. Ya, soalnya nggak tentu ya. Dulu sebelum COVID ya, sebelum ada corona kan, ya sekitar 1 bulan ya dapatlah kita mendekati 10.000. Masya gitu Allah, loh. luar biasa. Itu ekonomi masih oke. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Budi Pratama di channel YouTube Brivas Malaysia. Malam ini saya mau ketemu dengan pekerja migran asal Indonesia. Tentunya sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Malaysia. Dan pastinya jalan tidak mudah selama bekerja di Malaysia. Penuh dengan tantangan dan juga perjuangan. Saya hari ini sedang berada di jembatan Saloma. Saloma ini nama legenda seniman di Malaysia. Ayo ikutin saya, kita akan ketemu dengan bapak yang satu ini. Itu dia Pak Ruksannya. Halo Pak Ruksan. Ya. Halo Bapak. Lagi ngapain ini? Ya, kebetulan malam minggu kan, jalan-jalan nih. Malam minggu terakhir sebelum puasa ya? Malam minggu terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi kita itu jalan-jalan. Nanti kalau Gitu. sudah bulan Ramadan, kita Udah nggak terawih, ngaji, nggak kemana-mana deh. Itulah. Ayo, Pak, kita muter-muter yuk. Yuk. Jalan-jalan. Pak Ruslan, Ya. ini saya mau tanya-tanya seputar pengalaman Pak Ruslan di Ya. Malaysia. Karena kan Pak Ruslan udah tinggal lebih dari 10 tahun ya? Ya, hampir 30 tahun. Nah, sebelumnya boleh nggak Pak diperkenalkan dulu Bapak namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, kemudian status dan umur Bapak. Nama saya Pak Ruksan. Mm-mm. Saya asal dari Kabupaten Gresik, Jawa Oh, Timur. Jawa Timur ya? Ya. Umur saya sekarang 58. 58? Iya, dulu Tapi kelihatannya seperti 28 Pak umurnya. alhamdulillah, saya kan relax aja kan, nggak mikir-mikir, nggak terlalu tertekan gitu loh. Oke. Nggak terlalu mikir tentang harta. Jadi kita tuh awet muda gitu. Oh, Nggak- gitu. Bapak nggak suka tertekan. Bapak berangkat ke Malaysia sekitar tahun 84. 84 ya? Iya, tahun 84. Ini Jadi umur saya waktu itu kalau nggak salah 20 tahun. 20 tahun, masih muda itu ya? Iya, masih kuat. Sekarang sudah tua deh. Nah Pak, ini pertanyaan penting. Iya. Latar belakang Bapak pada saat itu memutuskan untuk kerja di Malaysia itu apa Pak? Ya, pertama kan faktor ekonomi, Bu. Faktor ekonomi. Bapak kan asal kampung, bukan dari kota ya. Waktu itu kan ada apa? Ada calo ya, nyari orang pergi ke Malaysia. Pertama itu soal diiming-iming apa itu tukarnya uang Malaysia itu besar gitu, terus Bapak pergi ke sini. Gajinya Malaysia lebih besar gitu. Ya, gitu. Terus tukar uangnya juga itu berbanding antara ringgit dengan rupiah, Bapak merasa tertarik waktu itu, gitu loh. Jadi untuk saat itulah makanya Bapak memutuskan berangkat ke Malaysia. Iya. Oke. Pada saat itu legal atau ilegal Pak berangkatnya? Pak? Legal, saya pakai paspor ke sini dulu. Ya kan kalau paspor pasti ada. Visanya, izinnya? Waktu itu kan gini, Seingat seingat saya pada tahun itu ya, pertama masuk job kasih 3 bulan. Oke. Selepas 3 bulan itu kita ke imigrasi lagi dikasih 2 bulan. Oke. Pada waktu itu kan kerajaan Malaysia kan masih memberi peluang, dikasih istilahnya PR, permanent resident ya, IC merah gitu. Nah, yang siapa yang minat memohon. Sekitar April ke Mei saya mohon PR. Jadi Bapak ini jadi gini, Ya. Bapak berangkat ke Malaysia itu pada saat itu pakai paspor Ya. dan memang turis, ya, untuk tujuan turis awalnya kan, untuk tujuan wisata. waktu itu kan di PT statusnya pekerja, PT Kastoba. Bapak ada PT dari Surabaya namanya PT Kastoba, Bapak masih ingat waktu itu. Oh, Jadi jadi memang Bapak statusnya waktu itu datang ke Malaysia bukan turis, Bapak memang Memang benar-benar udah bekerja. tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. Oh gitu.
Berarti pas awal berangkat dari Indonesia itu ada bayar Pak ke PT-nya? Bayar, Bapak masih ingat waktu Karena itu. pakai calo itu ya? Iya, Bapak masih ingat waktu itu bayarnya Rp250.000. Ya sebenarnya Bapak kena tipu ya. Tipunya gini. Ini betul, ini bukan bohongan, betulan nih, betul. Waktu itu jatahnya naik pesawat ya tahun 84. Dari waktu itu Halim Perdana Kusuma belum ada Cengkareng. Halim Perdana Kusuma ke Subang Airport. Janjinya naik pesawat. Ternyata tahu-taunya kita ditampung di Jakarta ya. Jakarta bukan tempat mewah, tempat kumuh. Iya, di tempat kumuh. Sambil jalan yuk. Tempat kumuh. Tahu-tahu kita dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok, naik kapal ya. Naik kapal. Kapal. Janjinya awal-awal naik pesawat. Janjinya tuh naik pesawat, ternyata naik kapal. Kapalnya kapal muat beras. Kita Kapal bawahnya barang. itu beras, atasnya itu orang. Tapi statusnya kapal itu memang kapal beras naik Kargo. kapal kargo muat beras dari Tanjung Priok ke Tanjung Pinang. Bukan dari Tanjung Priok langsung ke Malaysia, bukan. Tanjung Priok, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, saya masih ingat waktu itu ya. Dari Tanjung Priok kemudian Tanjung Pinang, ya. terus Pada waktu itu bulan puasa, Bapak masih ingat ya. Di Tanjung Pinang saya ditampung 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Apa tuh, pelatihan apa gimana? Bukan pelatihan, masalah itu masalah calo. Tahu nggak? Calo Karena kan Bapak bayarnya Pak calo. Iya, bayarnya itu bayar jatah pesawat kita naik kapal kan. Jadi semua orang tuh marah. 40 orang. 40 orang. Terus? Nah, terus di Tanjung Pinang 2 minggu ya. Terus kita bukan langsung dibawa ke Malaysia, bukan. Dari Mana? Tanjung Pinang dibawa ke Singapura. Oh, ke Singapura. Nah, naik kapal lagi ke Singapura. Sampai Singapura? Di Singapura ditampung 1 minggu. Mirisnya, kita bukan ditampung di rumah sewa, bukan. Kita tapi ditidur di masjid. Bapak masih ingat waktu itu, Masjid Sultan namanya. di Singapura. Singapura iya, tidur di masjid. Oke. Ini betul ini. Tidur di masjid ya selama 1 minggu. Dari Singapura tengah malam, Bapak masih ingat ya, waktu jam 12 malam ya, Bapak masih ingat. Malam Jumat Bapak masih ingat, nggak bohong. Kita dibawa ke stasiun kereta api Singapura ya. Dari Singapura Ke Malaysia naik kereta api dari Masya Singapura. Allah. Ya. Waktu itu Bapak hampir nangis tahu, Pak. Bapak hampir nangis. Kok gini jatahnya kita membayangkan kita itu naik pesawat gimana ya, Gimana? orang desa nggak pernah tahu apa. Naik pesawat seneng gitu ya. Bahkan saya di kampung itu nggak pernah pergi ke Surabaya. Tahu-taunya tahu Singapura. Wush. Iya, betul. Benar, tahun waktu itu. Tahun 84. Belum pernah pergi ke Surabaya. Terus Bapak langsung tahu Singapura. Nah, setelah di Malaysia, di stasiun kereta api di Malaysia ya, tengah malam waktu itu kita dibawa sama apa itu Wen, sama calo tadi. Oke. Nah, Wen terus pergi ke Datuk Keramat, namanya Datuk Keramat sana. Datuk Keramat tuh mana? Kuala Lumpur? Iya, Datuk Keramat. Oh, berarti memang awal sampai di Malaysia pun di Kuala Lumpur. Iya, di Kuala Lumpur. Oke. Datuk Keramat di rumah, ya istilahnya rumah itu kalau bahasa Malaysia ya rumah setinggan. Apa tuh rumah Rumah setinggan itu kalau di Jakarta ya Gubuk. kawasan-kawasan kumuh gitu loh. Oh, I Itu. see. Ya, miris ya kita bukan di tempat yang layak untuk huni kita, enggak. Ke tempat-tempat yang susah aja. Jadi awal berangkat pun ke Malaysia memang niatnya untuk bekerja pun udah banyak cobaannya ya Pak? Iya. Tantangannya Nah, ya? itu loh. Pertama itu gini. Hati saya dari kampung ya. Cita-cita Bapak ingin keluar dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan. Karena Iya. memang faktor ekonomi jadi tujuan utama ya Pak? Iya. Terus? Ya, sampai di Malaysia saya kerja bangunan, kerja kuli. Oh. Jadi kuli. Bapak masih ingat waktu itu. Pertama kali saya dibawa ke Teras. Nggak tahu nama kawasan itu Teras ke apa, saya nggak tahu. Oke. Dibawa ke sana. Terus? Dibawa ke sana kita dibekali sama yang membawa saya tadi ya. Kompor, wajan, alat-alat masak. Terus kita dibelikan beras. Oke. Ya kita masak sendiri lah. Oh. Gitu. Itu tinggalnya di mana dulu awalnya? Kayak dikasih asrama atau? Bukan asrama, istilahnya kalau istilahnya Malaysia itu rumah kongsi. Rumah proyek. Oke. Rumah proyek. Ya rumah apa? Peliwut. Oke. Gubuk peliwut itu. Ya, paham. Bukan rumah, gubuk peliwut. Pak, ini Ya. ngomong-ngomong, saya kan tahu nih. Mm-mm. Pak Ruslan itu cita-citanya dari kecil itu kan jadi binaragawan. Saya juga banyak ngelihat foto-foto Bapak di Facebook. Ya kan? Ini dari cita-cita binaragawan, kenapa kok memutuskan akhirnya berangkat ke Malaysia? Kenapa nggak diterusin aja? Ya gini pikiran Bapak ya. Ah,
Bapak latar belakang sekolahnya kan SD saja ya. Ya nggak mungkin sih saya jadi binaragawan. Gimana saya nembusnya dari jalannya gimana? Saya kan orang desa ya, orang desa Keluduk ya. Jadi memang Tahu tuh apa, Pak? desa Keluduk itu ya desa yang paling desa nggak tahu nggak. Desa saya nggak ada listrik loh waktu itu. Oh, waktu itu Nggak ada listrik. listrik. Kamu kan orang kota sih. Saya orang desa nggak ada listrik langsung bayangkan. Tapi ya alhamdulillah ya masih ada TV hitam putih waktu itu ya. Kenapa Bapak kok apa di Facebook seperti apa body Bapak itu kenapa sih kok apa bentar gitu ya? Betul tuh maksudnya bagus, bagus sekar. Ini. Kalau zaman sekarang anak-anak yang ingin bodinya bagus kan pergi gym. Oke. Saya nggak tahu apa itu gym, nggak tahu. Cuman kenapa badan saya membentuk gitu? Dari kecil sudah kerja berat. Oke. Sebelum ke Malaysia Bapak sudah kerja berat. Itu Bapak sekolah pendidikan terakhir apa? Ya lu SDN itu saja, SD tahun 76. Lu SD tahun 76. Ini pasti Bapak bandel ini. Ini suka agak sekolah yang bener ini ya. Enggak ya, yang jelas faktor ekonomi. Andai kan orang tua saya mampu menyekolahkan saya, cita-cita saya itu sekolah sampai tinggi. Nah, cuman orang tua nggak mampu Dan gitu kesulitan untuk biaya sekolah ya. Ya. Itu ya nggak apalah ya kita pasrah pada Allah, menerima apa adanya kan. Dari Teras tadi ya. Terus gimana Pak? Bapak di Teras merasa tertekan ya. Nggak kerasan ya, kan soalnya kan di tengah hutan. Karena nggak ada air, kita mandi di sungai. Jadi teman-teman berangkat ke sungai mandi di sana? Iya, terus gini, kebetulan waktu itu saya punya kawan yang lebih lama di sini ya. Berangkatnya sekitar tahun 82. Terus saya diambil kerjanya itu waktu itu pembinaan bangunan Wisma Saim Debi di Jalan Raja Laut. Ini maksudnya gimana? Dia itu kawan saya itu kerja yang sudah lama di Malaysia, yang lebih lama dari saya maksudnya ya. Berangkatnya ke sini tahun 82. Kebetulan ngajak Bapak. Ngajak saya, mengambil saya di Jalan Raja Laut sana, Kuala Lumpur. Yang sekarang bangunannya namanya FGV. Oke, terus ya saya diajak ke sana, senang sih kita. Jadi Bapak kerja dengan kawan? Di proyek Saim Debi di situ Jalan Raja Laut. Oke. Senang saya di sana. Oke. Akhir tahun 84 ya. Terus pergi ke proyek bangunan LPPKN Jalan Raja Laut. Waktu itu pun belum ada bangunan apa-apa kok. Waktu itu tahun itu 80-an ya. 84. Hanya ada mallnya itu hanya komplek pertama sama Sungai Wang aja. Awal pertama mall pertama itu ya. Hanya ada di Kuala Lumpur, seluruh Kuala Lumpur mall itu hanya Sungai Wang dan komplek pertama. Belum ada apa-apa waktu itu. Terus Bapak gabung lah dengan kawan Bapak ini. Di situ pembinaan LPPKN tadi. Itu kerjanya apa? Sama, masih construction juga? Ya apa lagi, kita kerja kuli tetap kerja apa kita? Yep. Kita nggak ada kemampuan, nggak ada kelulusan apa-apa, nggak ada kemahiran. Kita kuli kasar. Memang nasib saya sudah gitu. Ya jadi kuli. Oke. Ngecor itu istilahnya bahasa kita kerja ngecor. Di sini kerja konkrek. Kerja konkrek. Kuat, masih muda, kuat. Sampai berapa lama itu? Sekitar 1 tahun 85 di situ. Oke. Kemudian setelah itu? Setelah itu ya, masuk tahun 86, kebetulan lagi susah Bapak ya. Waktu itu kebetulan ekonomi Malaysia jatuh tahun 86. Oke. Terus proyek LPPKN tadi sudah siap, sudah selesai ya. Saya diajak kawan ke Bukit Bintang. Oke. Yang sekarang jadi ya tempat tinggal saya. Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank. Yang sponsornya Liverpool itu. Pak Ruslan, ya. Terus tadi tahun 85 kan join sama kawannya ya. Ya. Berangkat dari Ceras yang kondisinya hutan ke Kuala Lumpur yang kota. Ya. Terus setelah itu? Tadi kan setelah proyek pembinaan selesai, LPPKN tadi selesai, Bapak masih ingat waktu itu ya sekitar tahun 86 ya ke pembinaan bank Standard Chartered tadi ya. Di Bukit Bintang di sana. Lah kebetulan Bapak di sana susah ya. Maksudnya baru kerja 1 bulan waktu itu bangunannya berhenti, bankrupt istilahnya ya, bankrupt. Ya waktu itu kontraktornya dari Jepang. Zenekon Kumagai pulang ke negara Jepang ya.
Jadi bangunannya berhenti. Wah, Bapak susah nyari kerja kesana kemari nggak dapat. Sampai 3 bulan Bapak nganggur. Ya namanya manusia ya tetap makan aja ya. Jangankan manusia, sedangkan belalang ya. Apa itu belalang di dalam kayu itu pun Bisa hidup. Bisa hidup. Saya pikiran Bapak gitu. Pernah Bapak dalam 1 hari ya makan pisang goreng 1. Betul. 1 hari nggak makan apa-apa? Iya betul, Bapak nggak bohong, betul saking susahnya tahun-tahun itu. Nganggur 3 bulan, terus diajak kawan ke terowong Genting Highland sana, di luar kota di Genting Highland. Bukan di Gentingnya Highland. Tapi di terowongan. Di terowongan itu tepinya terowongan Genting Highland sebelum masuk ke terowongan di tepi jalan itu tepi Lebur Raya, tepi jalan raya itu kan gunung itu kan dikorek di spray semen. Saya kerja situ ikut LM, Syarikat LM, diajak kawan di sana. Kerja melarat lagi, tidur di tepi Lebur Raya, di tepi jalan raya. Tidur tepi jalan raya. Iya, tapi Masya di dalam Allah. kontainer. Kontainer. Sejuk. Kalau malam sejuk sana. Bayangkan, mandi di sungai. Mandi di sungai. Iya, mandi di sungai, bukan mandi terus ada air pipe, bukan mandi di sungai. Nah, cuman makannya tentang makan ya. Dibawain sama mandornya ya, istilahnya kepala ya. Dibawakan beras dari Kuala Lumpur, kita masak ya pakai kompor, bukan kompor listrik. Kompor pakai minyak tanah itu. Wah, susahnya. Bayangkan. Kalau nggak salah ya waktu itu ya tahun 87 sudah 87 waktu itu. Sampai 87 ya? 87. Melihat kondisi Bapak yang penuh perjuangan tadi, Iya. nggak ada kepikiran, udahlah aku seharusnya balik nih. Mungkin Indonesia lebih bagus, mungkin seperti itu? Gini, kalau menurut saya ya, menurut Bapak waktu itu ya, maju kena, mundur kena. Maksudnya gini, pulang pun di rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya modal ya. Bapak ini betul-betul orang susah kan. Cita-cita Bapak kan ingin buat rumah sendiri, itu orang tua nggak mampu. Jadi Bapak tetap berjuang. Terus Bapak yang paling susah itu menanggung rindu keluarga, istri. Waktu itu Bapak sudah kawin ya, sudah kawin. Nah, meninggal istri di kampung. Terus Bapak saking susahnya. Jadi Bapak sebelum berangkat ke Malaysia ini memang udah kawin? Masih bujang. Oh, masih bujang. Tadi cerita tadi sebenarnya kan di sekitar tahun, cuma Bapak tadi cerita kan lupa ya. Tahun 85 Bapak kan pulang. Tadi nggak cerita, Bapak lupa. Tahun 85 kan pulang sebentar. Kawin. Kawin tahun 8 Mei 85. Bapak waktu itu tadi ceritakan lupa kan, Bapak ceritakan tahun 85 kan kawin Bapak ya. Di rumah hanya 3 bulan. Kawin 3 bulan. Waktu itu tahun 85 ya. Istri saya Hamil. Hamil 1 bulan tuh saya berangkat lagi ke sini. Di rumah hanya 3 bulan. Jadi tahun 85 Bapak pulang ke Indonesia, 3 bulan di sana. Kawin. Hanya 3 bulan lebih waktu itu. Ibu hamil, si ibu hamil 1 bulan, Bapak udah berangkat baru lagi. sini. Lanjutin pekerjaan tadi. Tapi cuman berangkatnya yang kedua kali itu nggak sesusah yang kita cerita Awal. Awal. Kita pergi ke Jakarta naik bis, naik pesawat. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur naik pesawat. Subang Airport waktu itu. Bapak lupa waktu harga tiket waktu itu kalau nggak salah ya nggak sampai 100.000 berapa waktu itu. Gitu. Oke, kemudian tadi Pak kan sempat bankrupt. Iya. Itu makan 1 hari hanya pisang aja. Iya, saya pernah makan pisang goreng itu satu hari hanya 1. Betul. Selebih itu nggak ada makan. Nggak, saking susahnya Bapak nggak punya uang. Cari kawan sana. Susah waktu itu, nggak seperti sekarang kan. Banyak orang Indonesia di sini kan. Terus di tengah perjuangan tadi itu mundur kena, maju pun kena. Mundur kena ya, Akhirnya Bapak memutuskan untuk berjuang di sini ya. Ini ya, terus singkat cerita ya. Sekitar tahun 88 proyek di Genting Highland tadi ya, yang ikut LM tadi siap habis ya. Saya kembali ke Bukit Bintang, ke kongsi bangunan standar street lagi. Standar charter yang balik yang lama. Yang lama. Di situ lagi pelan-pelan sudah bangun lagi, dipindah lagi. Kebetulan Bapak punya uang sedikit, saya pulang, ngirit.
Saya dari Johor, pergi ke Johor, dari Kuala Lumpur ya, pulang pertengahan 88 ya, pulang dari Kuala Lumpur ke Johor, di Johor ke bukan Tanjung Pinang mana itu ya, Batam. Dari Batam saya naik pesawat ke Jakarta, bukan ke Surabaya. Nah, dari Batam ke Jakarta, rindu sama istri. Kebetulan anak saya sudah lahir. Itu jadi waktu lahir saya nggak tahu saya di sini. Oh, bapak di sini. Gitu. Dan setelah itu balik lagi ke Malaysia bawa ibu. Sebenarnya gini. Setelah di kampung istri itu ngomong gini, Pak nggak usah pergi ke Malaysia aja lah Pak, kita kerja di rumah aja lah. Lah, cita-cita bapak kan buat rumah belum kesampaian kan? Oh, bapak punya cita-cita buat rumah di. Belum kesampaian. Jadi saya berunding sama istri gini. Kalau kita kerja di rumah, kerjaan saya di rumah kan di kampung waktu itu kan kita hanya ke laut kan, nyari ikan. Itu pun ikut orang bapak, bukan sebagai jeragan, bapak bukan jeragan. Ya yang jeragan punya kapal, punya perahu, kita hanya kuli juga. Waktu itu bapak mikir, rasanya susah buat rumah kalau kerja nguli di rumah ya. Terus terpaksa ibu ikut. Oh, jadi karena memang kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia, bapak memutuskan bawa ibu balik ke Malaysia. Nah, mirisnya gini, susah juga ya. Ibu kan nggak punya paspor. Waktu itu buat paspor kan agak susah. Nah, kita milih jalan pintas. Apa tuh? Nekat saja. Ibu kan nggak punya paspor ya, bapak punya. Jadi terpaksa waktu itu ikut belakang. Ibu ilegal. Ibu ilegal ikut lewat orang. jalan tikus. Iya. Waktu itu. Saya naik. Bapak kan punya dokumen. Bapak naik pesawat. Naik pesawat. Jadi gini, seandainya pulangnya bapak itu ilegal, maksudnya nanti balik sini kan ilegal. Cuman waktu itu bapaknya pulangnya kan resmi. Jadi dari Indonesia nanti ilegal kan dokumennya gimana gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ya, karena bapak balik ke Indonesianya pada saat itu pun resmi, balik lagi ke Malaysianya pun bisa resmi. Cuman ibu lewat jalur belakang ilegal pada saat itu. Ikut calon. Alhamdulillah selamat ya. Selamat sampai Malaysia. Perjalanan ibu dalam 14 hari ya, selama 2 minggu ya waktu itu. Terus 2 minggu perjalanan. Iya. Lewat kapal laut 2 minggu. Iya. Ditampung. Gimana sih itu? Ya Allah. Maksudnya gini Bu, maksudnya waktu itu kenapa sampai lama ya? Sebenarnya kalau kan jalur direct terus cepat, nggak sampai seminggu. Nanti dari Jawa Timur ke Jakarta ditampung lagi. Naik kapal ke Tanjung Pinang. Terus kadang-kadang ke pulau di antara Batam. Bukan, Pulau Rupat. Pulau Rupat ini pulau terpencil. Itu Pulau Rupat itu pulau terpencil, senang masuk gitu loh maksudnya. Dari Pulau Rupat baru masuk ke Malaysia lewat jalur tikus. Iya, jalur tikus tadi gitu maksudnya. Dia makanya lama gitu loh. Alhamdulillah ibu sampai ya tiba-tiba saya dengar sudah sampai Ampang. Di Ampang Kuala Lumpur. Ampang waktu itu tahun 88 ya, Ampang belum maju seperti sekarang. Iya. Di situ masih banyak tempat kumpul, rumah setinggan ya. Bangsa-bangsa di sana, seluruh bangsa-bangsa kita ada di Ampang sana. Bukan hanya bangsa Jawa saja, seluruh bangsa-bangsa di sana campur. Karena terus saya saya bawa ke Bukit Bintang. Ke Kongsi. Ke Kongsi ya tadi, proyek bank tadi masih jalan. Standar Charter. Tahun 88. Oke. Terus kerja apa tuh ibu di sana? Ibu sedikit-sedikit masakkan orang ya, waktu itu masakkan orang. Ibu kan boleh masak. Saya kerja biasalah kuli lah. Gitu, beli bangunan. Ibu masakkan orang ya tahun 88 sampai tahun itu ya. Masuk sekitar kalau nggak salah ya Maret atau April 89 ya. Sudah hampir siap kerja bapak sudah habis, kerjanya bapak ya. Di situ masih ada sedikit hampir sudah siap bangunan tadi ya. Bapak pindah ke Kampung Baru 89. Saya kerja di situ sampai Maret tahun 90 ya di situ. Tahu-tahu bangunan itu berhenti. Saya dengar gini, berhenti, tempat itu nggak cocok dibuat bangunan rumah teras ya.
Soalnya tempatnya situ kan tempat strategis. Tempat strategis. Iya, masih ingat saya. Waktu itu 89 rencananya udah itu membuat bangunan rumah teres, rumah kedai istilahnya, ya. Terus gagal, berhenti. Dengar-dengar nggak sesuai, mau dibuat bangunan tinggi, ya wujud seperti sekarang tuh. Menara unit KL, menara di Bandaraya, sama kuil mall yang sebesar itu kan. Jadi tahun bulan 3 tahun 90 berhenti. Bapak dengan ibu sudah punya uang. Ya, waktu itu bapak punya uang sudah banyak, 4 juta lebih. Padahal ya, tukar 1 juta waktu itu hampir 2.000 loh. 1 ringgitnya 2.000 rupiah. Bukan, maksudnya 1 jutanya hampir 2.000 ringgit, hampir. Loh, Bud, dulu Bud, bapak pertama kali ke Malaysia ya, bapak masih ingat tahun 84 itu. 100 rupiah, 100.000 rupiah, 350 ringgit. Ingat ya, 350 ringgit tahun 84 hanya dapat 100.000 rupiah. Oh, jadi 350.000 ringgit. 350 ringgit. 350 ringgit ya tahun 84 itu baru dapat 100.000 rupiah. Oh. Bapak masih ingat? Masih ingat? Nah, tahun 89 1 juta rupiah itu ringgitnya ya sekitar 1.800 atau 1.700. Oh. Berarti mata uang Indonesia cukup kuat pada saat itu pada ya. Itu saya heran, makanya Bapak kadang-kadang kenapa saya itu waktu itu masih orde baru kok rupiah kuat gitu. Pada pikiran Bapak gitu. Coba Bapak kan nggak ngerti hal-hal seperti itu kan. Waktu masih kuat. Nah, Terus? tahun 90 bulan 3 ya Bapak pulang dengan Ibu Ke Indonesia. Alhamdulillah ya. Nah, waktu itu Juanda belum internasional ya. Dari Subang Airport ke Jakarta, Bapak terbang. Dari Jakarta naik bus ke Tuban. Naik bus 1 malam. Dari Tuban ke Gresik. naik angkutan Ke Gresik. ke Gresik, ke kampung saya. Nggak sampai kota Gresik, ke kampung saya, dekat aja kan. Nah gitu. Setelah di kampung, Bapak waktu itu punya duit 4 juta lebih ya buat rumah. Ya rumah nggak besar, Bud, sampai sekarang ditempati sama anak cucu sampai sekarang. Nggak besar. Jadi kecil. cita-cita dulu yang ingin buat rumah udah kesampaian gitu, Bud ya. Oke, waktu 90 Bapak sudah punya anak kan, 1 ya, yang sekarang sudah besar tuh. Sekitar tahun pertengahan Bapak di rumah waktu itu 6 bulan ya. 6 bulan hampir akhir 90 Bapak berangkat ke sini lagi. Sendiri apa sama ibu? Ibu tinggal di rumah, saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Soalnya ibu kan nggak punya IC. Oh, tadi masih ilegal tadi itu ya? Iya, tapi sudah Bapak sudah membuat paspor di KBRI. Pulangnya tadi Ibu. Waktu itu membuat paspor kan gampang ke KBRI, yang penting ada KTP. Itu, Mbak KTP dari rumah waktu itu. Jadi Ibu walaupun sininya ilegal, pulangnya legal. Buat paspor di KBRI. Dengan KTP aja bisa waktu itu. Tuh. Saya berangkat ke sini sendiri, ya. Di sini sekitar masuk tahun 91 ya. Kebetulan masih di Bukit Bintang. Kamu tahu Hotel Istana? Hotel Istana jalan di Bukit Bintang tahu? Proyek Hotel Istana baru start tahun 91 di situ. Bapak di situ. Kerjain proyek hotel. Proyek Hotel Istana. Waktu itu kontraktornya kontraktor Malaysia, YTL. Bapak kerja di situ. Belum 5 bulan, Ibu tiba-tiba datang. Tanpa sepengetahuan Bapak? Iya, datang ke Malaysia. Nggak ngomong-ngomong, terus datang aja. Maksudnya gini, kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong saya cegah. Kan saya kan agak tenang, sudah punya rumah sendiri kan. Nggak ikut orang tua kan. Itu saya suruh duduk di rumah aja. Tahu-tahu datang ke sini. Ya mungkin saya masih muda ya, takut saya kawin lagi gitu mungkin. Itu loh maksudnya. Ya ini, betul. Oke. Setelah di Hotel Istana, Ibu masakkan orang, ya alhamdulillah banyak rezeki di situ. Dari situ? Banyak rezeki ya. Banyak rezeki. Oke, tahun 91, masuk tahun 92, Bapak pulang. Alhamdulillah bisa beli tanah, sebidang tanah. Beli aset lagi? Aset lagi, tanah waktu itu ya, aset lagi. Oke. Harganya waktu itu 3 juta tanah itu.
sudah luas 14 meter, nah itu. Oke. Nah, waktu itu. Sebuah keinginan tidak akan menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Seperti Pak Ruksan yang terus pantang menyerah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras itu. Saat ini Pak Ruksan sudah memiliki sebuah warung makan. Ya, tentunya warung makan Indonesia. Lokasinya di Kampung Baru. Pak Ruslan sama Ibu buka warung, namanya warung Kaidah Ayam Penyet. Kaidah Ayam Penyet. Di UMNO Lama. Di UMNO Lama Kampung Baru, Kuala Lumpur. Tentunya warung makan ini menyediakan masakan-masakan Indonesia ya, soto ayam, ayam penyet dan macam-macam. Dan warung makan tergolong yang sangat maju karena banyak warga negara Indonesia atau pekerja migran asal Indonesia yang ada di Kuala Lumpur suka makan di warung makan. Nah, itu gimana Pak awalnya memutuskan untuk buka usaha itu? Sebenarnya gini ya, singkat cerita tadi ya, sekitar tahun, singkat cerita aja ya, sekitar tahun 2011. Sebenarnya warung itu kan warungnya. Oh, jadi bukanya pertama kali 2011? Iya, warung itu ya. Sebenarnya Bapak ya usaha juga. Cuman kerjasama dengan ipar saya orang sini gitu, warung itu ya. Jadi ya itulah sekarang. Nah. Syarat-syarat buka warung itu seperti apa Pak? Buka usaha di sini itu seperti apa sih syarat-syaratnya? Ya ini mesti kan kita harus kan kerjasama. Kita kan saya kan masih IC merah ya. Ya itu wajib kerjasama dengan orang sini. Kerjasama dengan orang Malaysia. Ya, warga negara. Ini ngomong-ngomong boleh tahu nggak Pak? Omsetnya atau bersih dari warung itu per bulan tuh berapa sih Pak? Kalau boleh tahu. Ya, soalnya nggak tentu ya. Dulu sebelum COVID ya, sebelum ada corona kan, ya sekitar 1 bulan ya dapatlah kita mendekati 10.000. Masya Allah, gitu loh. luar biasa. Itu ekonomi masih oke. Ya sekarang nggak sampai sih sekarang. Boleh makan, kirim anak itu sudah untung-untungan sekarang. Waktu COVID ini, itu dulu sebelum ada COVID. Ya sebelum pandemi, bisa tapi, menghasilkan 10.000 per bulan ya. Ya gitu. Kadang-kadang ya 5.000. Nggak tentu, kadang-kadang ya 5.000, 6.000. Itu pun kita belum bagi-bagi sama si orang sini tadi itu. Dan dari hasil kumpul-kumpul uang dan dari usaha Bapak itu bisa menyekolahkan semua anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ya alhamdulillah Budi ya. Sebelum Bapak buka warung pun sebenarnya waktu masih kerja bangunan pun yang anak saya yang sulung kan sudah kuliah di Jogja sih. Yang sulung 2010 sudah lulus kuliah di Jogja, anak saya yang pertama. Lulus kuliah yang anak yang pertama. Anak yang kedua kuliahnya saya di warung itu, sudah buka warung itu. Kuliah di Surabaya, yang kedua, yang nomor 2, anak saya nomor 2 ya. Kuliah di Unesa, Surabaya. Ya kerja warung itu, hasil warung itu. Dan sekarang yang ketiga pun kuliah juga ya. Yang ketiga ini lagi berat, banyak biayanya. Yang nomor 3 ini, uang mukanya aja hampir 40 juta. Masya Allah. Iya. Nah bayangkan, andaikan Bapak ya kerja, ya sekarang tenaga Bapak kan sudah tua kan, sudah gak kuat kan. Andaikan Bapak kerja nguli biasa ya, udah gak kuat muliakan anak. Ya, yang nomor 3 ini kuliah di Surabaya juga, di Universitas Dinamika. Di 3. Indonesia ya? Ya di Indonesia. Ya jadi pada akhirnya semua jerih payah Bapak di sini bisa menyekolahkan anak-anak Bapak sampai perguruan tinggi di Indonesia. Ya, Alhamdulillah dengan semangat juang yang tinggi, Bapak pantang menyerah ya gitu. Sedikit banyak kita pun sudah keluar dari kekurangan, belenggu kemiskinan sedikit-sedikit walaupun tak 100% ya. Alhamdulillah Bapak bisa beli tanah sedikit ada, sana ada sedikit, sana ada sedikit. Sebelum mulai kan Bapak beli tanah tadi, sana ada sedikit, ada sedikit. Alhamdulillah. Gitu. Baik, kawan-kawan sekalian, dari pengalaman kisah hidup Pak Ruksan, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kerja keras dan kegigihan
yang tadi disampaikan dengan Pak Ruksan membuahkan hasil, menemukan jalan kesuksesannya sendiri. Sekarang pun Pak Ruksan sudah punya warung di mana hasilnya juga lumayan, yang bisa membeli rumah, kemudian beli banyak tanah di kampung dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Sekian dari saya video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya, dan tonton terus cerita-cerita inspirasi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah Bapak. Dadah Beli. Dadah, dadah, oke, dadah.